Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang question answering, terutama menggunakan neural network atau neural base atau deep learning ya. Dan ini question answering ini adalah question answering yang tekstual. Ya, artinya input dan output dan datanya yang digunakan adalah yang data tekstual. Ya, ini diambil dari Deep Learning NLP di Stanford. Nah, kita nanti mulai dari yang nomor 2 ini ya. Dari nomor 2 yaitu motivasi atau sejarahnya. Kemudian ada dataset, yaitu dataset di Stanford yang disebut dengan SWOT ya, untuk question answering dataset, Stanford question answering dataset. Nah, kemudian untuk question answering yang neural base atau deep learning ini yang salah satu yang awalnya, yang dasar atau yang paling sederhana, ini adalah yang disebut dengan Stanford Attentive Reader Model yang awal ya, namun akan kita lihat bahwa ternyata dengan neural base itu hasilnya cukup bagus ya, dia mempunyai prospek yang bagus. Kemudian ada pengembangan yang neural base untuk question answering. Salah satunya adalah yang disebut dengan BDEF ini. Kemudian ada beberapa arsitektur yang lebih terkini ya, dalam arti di situ tahun 2019. Ini adalah beberapa arsitektur. Nah, kemudian setelah itu ada yang pre-training ya. Pre-training menggunakan biasanya ya, termasuk dua diantaranya yang paling populer adalah Elmo dan BERT yang dua-duanya menggunakan transformer. Ya. Dua-duanya menggunakan transformer. Akan kita lihat nanti bagaimana dari namanya juga di sini ada attentive atau attention. Jadi salah satu yang berperan penting itu adalah attention yang sudah kita bahas ya, saya kira secara cukup panjang lebar untuk attention. Nah, kemudian ini juga attention juga. A-nya itu adalah attention. Nah, kemudian di sini juga nanti banyak attention-nya sebenarnya. Artinya attention-nya semakin kompleks ya, semakin bervariasi. Kemudian ini juga transformer itu seperti kita tahu juga pada dasarnya adalah attention. Ya, kita mulai dari ya mungkin dari sini. Ini contoh di Google ya, Google Search Engine. Nah, di Google Search Engine misalkan ini ada pertanyaan ya, kalimat tanya ya, bukan hanya query tapi ada kalimat tanya. Nah, kemudian di sini di Google ini jadi pertanyaannya adalah siapa Perdana Menteri Australia yang ketiga. Di sini disebutkan dan tepat ya, benar disebutkan, dan ini adalah snippetnya. Dan di sini ada catatan bahwa ada fitur snippet ini yang dia mengekstrak ya, dari web. Ini adalah dari web Wikipedia, diekstrak di sini. Extraction ya, extraction itu bukan abstraction. Extraction itu adalah mengambil snippet, yaitu seperti diambil ininya diambil teksnya. Kalau di sini biasanya teks yang awalnya ya, teks yang awalnya. Ya, jadi kalau fitur snippet ini sebenarnya tidak persis question answering. Jadi yang ditampilkan adalah dokumen kecilnya, ya, dokumen kecilnya. Yang kalau dalam kasus ini adalah menggunakan Google Knowledge Graph yang dulu namanya adalah Freebies.
Ya, ini motivasi untuk question answering. Nah, kita tahu lah, saya kira untuk saat ini, apalagi dengan internet, kita semakin banyak dokumen teks ya, ada teks, banyak teks ya. Salah satunya yang ya kita kenal adalah di web. Kemudian kalau search engine atau information retrieval ya, itu kan ada query, kemudian yang ditampilkan dalam information retrieval itu kan adalah dokumen-dokumen mana saja yang relevan, yang biasanya di ranking, yang relevan, dokumen 1, dokumen 2, dokumen berapa, dokumen-dokumen yang relevan. Jadi yang ditampilkan adalah yang relevan ya. Jadi kalau information retrieval itu seperti itu. Tapi dalam cukup banyak kebutuhan, kalau katakanlah dalam tanda petik hanya menampilkan dokumen yang relevan, itu kita harus nyari-nyari lagi ya. Jadi yang ditampilkan itu kadang yang kita perlukan itu adalah jawaban, bukan dokumen, apalagi kumpulan dokumen, tapi jawaban, sebuah jawaban atau beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kita. Ada pertanyaan, jawabnya itu apa? Bukan, kita tidak minta dokumen, tapi meminta jawaban. Apalagi kalau untuk kondisi-kondisi di mana kondisi-kondisi itu lebih terbatas ya, seperti misalkan mobile gitu yang kecil, ini misalkan layarnya kecil, misalkan kemudian mungkin kapasitasnya juga kecil ya. Nah, kemudian ini misalkan di question answering itu adalah seperti ini ya, ada digital assistant device seperti Alexa, Google Assistant dan lain-lain. Kita sudah mempelajari dasar-dasar dari question answering, dan di situ kita sudah bahas secara garis besar itu ada 2 bagian di question answering. Ya, kita tahu bahwa ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan, kemudian pertanyaan itu kita akan mencari jawabnya dari banyak dokumen teks ya, seperti ada di web gitu ya, banyak. Nah, kemudian langkah pertama biasanya itu adalah mencari dokumen-dokumennya. Jadi retrieval, dokumen retrieval, di retrieve dulu dokumen-dokumen yang potensial mengandung jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi dokumen retrieval. Yang ini bisa dihandle ya dalam tahap ini, dalam step pertama, proses pertama. Jadi proses itu biasanya pertama ini dokumen retrieval, dicari kandidat-kandidat atau dicari dokumen-dokumen yang potensi ada jawaban di dalam dokumen tersebut. Nah, ini bisa dihandle dengan information retrieval atau web searching yang tradisional ya, yang sudah banyak dipelajari di information retrieval. Jadi antara query dengan dokumen-dokumennya itu dicari ya kesamaan, kemudian dicari dokumen yang relevan atau yang potensi mengandung jawaban. Kemudian yang kedua, dari dokumen-dokumen yang sudah didapatkan dari proses pertama ini, kemudian dilihat satu-satu mana jawaban di dalam dokumen-dokumen yang sudah di-retrieve tersebut, yang kita sebut reading comprehension ya. Jadi di reading comprehension ini pada intinya atau definisi, katakanlah definisinya adalah kita mempunyai satu dokumen atau satu paragraf, kemudian ada pertanyaan, kita cari jawaban dalam paragraf tersebut atau dalam dokumen tersebut yang sesuai dengan pertanyaannya. Nah, ini yang kita akan fokus di sini ya untuk bahasan saat ini. Nah, sekarang ini. Nah, ini yang disebut tadi adalah reading comprehension. Saya kira reading comprehension itu kita juga melakukan ya, misalkan untuk tes-tes di sekolah, waktu di sekolah kita mempunyai bacaan, kemudian ada pertanyaan, yang pertanyaan itu jawabnya itu adalah di dokumen tersebut atau di bacaan tersebut. Juga
Misalnya kalau kita tes bahasa Inggris, seperti misalkan kemampuan bahasa Inggris ya, seperti misalkan IELTS atau TOEFL atau di Italia ada IPRT, nah itu ada reading comprehension. Ini sejarah dari reading comprehension untuk untuk ini berkaitan dengan bahasa Asing ya, ini ada beberapa mulai tahun 77 ini ada mencoba untuk reading comprehension, kemudian cukup lama kemudian dicoba ini lagi ya, diupayakan lagi tahun 99. Nah ini pertanyaannya adalah apakah sistem NLP ini bisa menjawab reading comprehension untuk misalkan anak-anak SD ya, kelas 3, kelas 6 ya. Di sini menggunakan beberapa metode yang sederhana ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, salah satunya adalah 2013, ini ada menggunakan yang disebut dengan MC test ya. Ya, ini juga reading comprehension, di mana readingnya itu adalah cerita yang sederhana, teks cerita yang sederhana. Kemudian tahun 2015, jadi ya belum lama ya ini, apalagi di sini slide-nya kan slide 2019 ini. Ya ini ada beberapa pihak yang membangun dataset untuk pengujian reading comprehension ya, untuk reading comprehension, di mana reading comprehension itu ya umumnya reading comprehension itu adalah supervise ya, yang supervise ya. Yang kita bahas di sini juga adalah ya, supervise reading comprehension itu adalah supervised learning. Ini ada beberapa dataset, ini dataset yang dari ITS, ada dataset, kemudian ada dataset SQuAD ya, Stanford Question Answering Dataset, kemudian ada beberapa dataset yang lainnya yang nanti akan kita lihat, terutama yang SQuAD ini yang juga cukup populer. Ini bagaimana mesin memahami teks ya, sebuah mesin yaitu neural network di sini memahami teks atau passage, bagian teks ya, bagian dari teks, paragraf atau yang lain ini bagian dari teks. Kemudian kalau ada sebuah atau sembarang pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut bisa dijawab dengan tepat ya. Ya, jadi artinya jawaban itu kuncinya atau gold standarnya itu adalah mayoritas dari native speaker-nya itu jawabannya seperti itu ya, jawaban dari native speaker yang membaca atau ya mencoba reading comprehension itu jawabannya adalah itu adalah yang dianggap sebagai jawaban yang tepat. Dan bagaimana komputer atau question answering system atau reading comprehension system yang bisa menjawab itu ya secara benar. Artinya kalau bisa secara benar, artinya ya dia dianggap memahami komputernya itu. Ya, jadi ini jawabannya adalah teks juga ya, yang tadi yang dijawab atau sebagai gold standarnya atau ground truth-nya itu adalah dari yang native speaker yang majority menyepakati itu. Dan juga tidak mengandung informasi-informasi yang tidak relevan. Jadi mengandung jawaban yang benar tadi, dan juga tidak misalkan terlalu panjang. Kalau mengandung jawaban yang benar, misalkan ya kalau misalkan pilih aja semua di teks itu kan mengandung jawaban yang benar misalkan ya. Tapi kan ada yang tidak
tidak relevan juga kalau semua dipilih sebagai jawaban dalam teks tersebut. Karena misalkan jawabannya ada di teks, ya ada di teks, nanti akan kita lihat, ya tentunya jadi benar semua ya kalau dipilih sebagai jawaban. Ya seperti itu. Ini adalah contohnya yang disebut dengan reading comprehension. Ini contoh di MC test ya, di MC test. Ini ada passage ya, passage ini adalah teksnya, kemudian ada pertanyaannya, ada teksnya, ya, ada pertanyaannya. Contohnya di sini, mengapa Alicia pergi ke Miami? Ya. Mengapa Alicia pergi ke Miami? Karena kalau kita sebagai manusia, sebagai orang, misalkan ada tes, kemudian kita lihat ini adalah disuruh jawab, jawabannya apa. Nah kalau kita mungkin tergesa-gesa atau ada yang sehingga juga tidak begitu memahami ini apa teksnya, bisa saja nyari kita karena apa kira-kira, kan banyak di sini ada apakah dia ya visit some friends atau misalkan pergi ke pantai atau karena swimming atau yang lain banyak kan. Nah, sehingga di sini kita sebagai manusia pun, apalagi yang bukan native ya, kita perlu hati-hati untuk membaca ini, memahami ini ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi inputnya ini adalah ini, inputnya P dan Q, passage dan question. Ini adalah inputnya, sepasang, ya, ini adalah sepasang. Nah kemudian outputnya adalah ini. Nanti akan kita lihat, ini adalah proses ekstraksi. Jadi kata-kata di sini, teksnya juga ambil aja dari sini. Artinya seperti di stabilo. Jadi di stabilo mana yang jawabannya? Oh ini adalah to visit some friends. Jadi mengambil aja dari sini. Jadi ada awalnya, kemudian akhirnya, ya huruf awal katakanlah itu, huruf akhir di sini itu bagian awal dari teks, bagian akhir dari teks sebagai jawaban. Nah itu adalah reading comprehension. Dalam kasus kita adalah seperti itu. Nah kemudian ini ada sejarah singkat untuk question answering yang open domain tahun 64 ini menggunakan dependency parser ya, dependency parser. Jadi saya kira juga kita udah pelajari ada parser, yaitu membuat pohon sintaks menggunakan dependency, dan itu digunakan pohon dependency itu. Artinya kita membangun dependency parser, pohon dependency untuk membantu menjawab pertanyaan. Kemudian berikutnya di sini menggunakan information retrieval dan menggunakan linguistik ya. Jadi ada linguistiknya yang meskipun tidak terlalu dalam tapi pemrosesan linguistik. Kemudian 99 ini yang eksperimen untuk data yang besar ya. Nah kemudian tahun 2011 ini merupakan salah satu saya kira yang populer, banyak yang terkenal ya, bahwa ada Jeopardy. Jeopardy itu adalah kuis yang TV ya, TV seperti di kita di Indonesia saya kira ada juga ya, bahwa disuruh ada pertanyaan kemudian disuruh jawab seperti misalkan apa ya, misalkan katakanlah misalkan siapa misalkan menteri dalam negeri, siapa menteri dalam negeri waktu presidennya Habibie misalkan gitu. Nah itu, atau yang lebih susah lagi dulu misalkan mungkin tahun berapa Pangeran Diponegoro lahir, kalau ada ya, kalau ada data seperti itu. Itu misalkan ini, dan Jeopardy ini dari IBM ini menang
melawan orang-orang itu maksudnya kan orang-orang yang udah banyak paham juga kan tentang informasi-informasi seperti itu. Ini menang meskipun di sini belum neural ya, belum neural, tapi ini merupakan satu sistem yang gabungan dari beberapa metode ya. Nah kemudian yang di sini di RGE ini tahun 2016 ini dari Stanford ya, dari Stanford ini menggunakan neural base yang sederhana, yang neural base yang sederhana ini akan kita lihat nanti secara lebih detail arsitektur dari DRGE ini, yang di sini ya awalnya adalah menggunakan information retrieval, kemudian reading comprehension. Yang kita konsentrasinya adalah reading comprehension, di mana reading comprehensionnya di sini menggunakan neural. Ini salah satu awal teori desain yang neural ya. Untuk permasalahan yang umum ya, untuk permasalahan yang umum tidak spesifik domain seperti misalkan teknik atau apa, tapi ini adalah yang open domain. Ini adalah secara umum arsitektur kita sudah pelajari, terutama yang faktoid ya. Faktoid itu adalah fakta-fakta sederhana. Fakta-fakta sederhana itu biasanya adalah name entity. Name entity itu misalkan contohnya nama orang, nama tokoh, nama presiden, nama orang, nama tempat, kemudian nama institusi, kemudian tahun atau kelahiran tahun berapa dan lain-lain. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban faktoid, pertanyaan membutuhkan jawaban daftar, pertanyaan yang membutuhkan jawaban definisi. Ini adalah contoh saja, meskipun kita konsentrasi utama adalah yang faktoid ya, yang faktoid, di mana di sini ada beberapa modul utama, yaitu ada 3 ya. Yang ini adalah question processing, bagaimana dari pertanyaan diproses untuk mendapatkan ya seperti tadi ya saya kira ya. Jadi yang pertama itu adalah atau pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, jadi pertanyaannya diproses, ini ada pertanyaan di parse yang dihasilkan keyword misalkan ini. Kemudian dibantu dengan ada modul name entity recognition, juga ada data-data untuk jenis-jenis pertanyaan misalkan seperti itu. Nah kemudian di sini setelah question processing, nah kemudian di sini misalkan dari ada dokumennya itu sendiri, ini adalah dokumennya sendiri, jadi pertanyaannya diproses, kemudian dokumen-dokumen yang sebagai acuan kita akan mencari jawabannya di sini diproses, kemudian dihasilkan passage atau teks-teks ya, di mana teks-teks itu kemudian dicari menggunakan di sini menggunakan reading comprehension itu ya. Kemudian didapatkan misalkan di sini adalah faktoid atau variannya, di sini ada daftar yang kalau misalkan pertanyaannya itu ada banyak di ranking, kemudian di cut off yang daftarnya itu ada yang tadinya ada misalkan ada banyak, ada 50 di cut off, sehingga misalkan hanya yang dianggap potensial hanya berapa saja. Seperti itu. Nah ini balik lagi yang tadi, ini kita bahas sekarang yang bagian 3 ini datasetnya itu sendiri ya. Tadi salah satu dataset untuk question answering ya, untuk question answering itu adalah yang dihasilkan oleh Stanford yang dinamakan Stanford Question Answering Dataset atau disingkat SQAD. Ini tahun 2016, misalkan ini pertanyaannya ya adalah siapa tim mana yang memenangkan kompetisi Super Bowl 50. Kemudian ada
teksnya. Ini adalah teksnya. Nah, kita diminta untuk mencari jawabannya, yaitu seperti tadi mengekstrak. Ya, ekstrak. Ya, ini adalah mengekstrak. Jadi extractive question answering. Ya, jadi di SQuAD ini atau dapat dikatakan di reading comprehension ini adalah ekstraktif. Di ekstrak itu artinya seperti di Stabilo ini aja, tidak membuat kata-kata baru, tapi yang ada di sini aja dipilih aja mana kata-kata di sini. Ini adalah di Stabilo Search di sini. Nah, di sini ada 100.000. 100.000 itu artinya ada pertanyaan, ada teksnya, ada jawabannya. Ada sebanyak 100.000 itu ya, pertanyaan, teks, jawabannya. Ya, ya di sini menjawab di sini adalah span in the past. Jadi seperti Stabilo. Artinya di Stabilo artinya yang awalnya di mana, akhirnya di mana. Bagian misalkan indeksnya dari sini. Ini ada indeks kata kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata atau juga mungkin ada baca ya. Kata pertama. Oh, berarti mulainya dari kata 25 sampai kata 26 dia sebagai jawaban. Misalkan seperti itu, dapat dikatakan seperti itu ya. Ini contoh dari dataset SQuAD itu. Ini adalah teksnya. Kemudian ada orang native speaker yang diminta menjawabnya. Jadi sebagai goal answer-nya ya. Goal answer ya. Ini ada pertanyaannya adalah ini ya. Ya, ini ada non-governmental atau non-state school. Ini di samping non-governmental dan school, apa nama lain dari private school. Nah, di sini orang pertama nulis independent. Di sini ada independent ya. Ada yang orang kedua independent school. Orang ketiga independent school. Nah, ini adalah goal answer-nya yang nanti akan kita gunakan sebagai kunci jawaban untuk sistemnya, untuk question answering reading comprehension. Ya, kemudian contoh yang berikutnya, misalkan ini adalah pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, ya, untuk pertanyaan ini, kemudian orang pertama jawab, kedua, ketiga, dan kebetulan ini sama semua. Ya, sama semua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini orang pertama bilang tuition ya di sini. Kita cari ada tuition di sini. Ini tuition, ya. Tapi orang kedua jawab charging their students tuition. Ini artinya menstabil di sini. Kemudian yang orang ketiga bilang tuition juga. Ya, jadi kita perlu ingat yang tadi udah kita bahas di slide sebelumnya bahwa jawabannya itu nanti dicocokkan dengan jawaban dari orang, yaitu dari native ya, tidak harus ahli ya, saya kira ini tidak harus ahli ya. Yang penting native dan orang udah dewasa dan paham, bisa cukup hati-hati untuk membaca ini. Yang ya tadi sudah kita bahas bahwa kita menggunakan goal answer ini, dan di mana goal answer ini kan juga tidak mengandung teks-teks yang tidak relevan. Jadi kalau jawabannya misalkan, katakanlah misalkan, ini yang pertama, misalkan sistem jawab, ini pertanyaannya seperti ini. Ini kan harusnya independen ya, independen atau independent school. Nah, kalau jawabnya semua di sini sebagai pertanyaan ini, jawabnya semua ini. Pertanyaan yang kedua, jawabnya ya semua ini. Yang ketiga, jawabnya semua ini ya. Kalau hanya mengandung semua, benar semua, mengandung semua. Tapi kalau kita jawabnya dari sini pun, misalkan ini dari sini sampai agak panjang, ini pertanyaan seperti ini kan ada banyak yang tidak relevan, ya, sehingga jawabannya jadi jelek ini ya, jawabannya jelek meskipun mengandung juga yang independen sini. Ya, jadi sama seperti kalau kita ujian ya,
kuis, UTS, UAS, kemudian ada pertanyaan, ya, kemudian dijawab, tapi kemudian ada ngalor ngidulnya yang lain, ya, jadi jawabannya jadi nilainya jadi kurang bagus. Nah, kemudian evaluasi, ya, menggunakan evaluasi untuk reading comprehension, ya, secara umum saya kira, tapi di sini dicontohkan untuk squad, ya, di mana squad itu kan juga ada kompetisinya, ya, ada challenge-nya, ya. Di sini tadi jawaban dari native, dari orang itu ada 3 orang tadi kan, ya. Kemudian untuk metriknya itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama exact match, artinya harus persis sama, ya, dengan salah satu dari 3 jawaban tersebut, ya. Sistem dianggap benar jawabannya kalau persis sama dengan salah satu dari 3 kunci jawaban tersebut. Kemudian untuk yang metrik atau pengukuran yang kedua adalah menggunakan F1 measure, ya, F1 score di sini, di mana gold answer yang tadi yang 3 itu dianggap sebagai back of word, ya, back of word. Jadi urutan tidak dipengaruhi, jadi dijadikan satu. Seperti misalkan contohnya ini, misalkan contohnya ini, ya, ini di bawah ini, ya, jadi ada charging, ada kata charging, ada reader, ada student, ada tuition, ya, tuition juga kan. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 di sini. Nah, ini kemudian dilakukan recall precision dari jawaban ke gold answer yang unitnya adalah word, ya, token atau kata, ya. Ada precision, misalnya kita udah pelajari precision, recall, ya, sekali lagi ini adalah back of word, jadi urutan tidak mempengaruhi, ya, jadi ada precision, recall, kemudian F1. Kemudian dilakukan ada pertanyaan, ada banyak pertanyaan, kemudian dilakukan rata-rata makro, rata-rata biasa, ya. Jadi F1-nya berapa, pertanyaan 1, 2, dan 3 terus, kemudian di rata-rata saja ada 10 pertanyaan, ini bagi 10. Nah, di sini F1 ini lebih reliable, ya, jadi kita lebih prefer ke F1, ya. Kalau exact match katakanlah terlalu kaku gitu, ya. Jadi yang utamanya adalah F1, ya. Ya, jadi ini F1, termasuk di sini mungkin ada beberapa variasi atau enggak, di sini ada ya, ini F1 yang intinya. Kemudian yang kedua, yang ini berikutnya adalah kita punctuation, ya, dan tanda baca dan artikel. Artikel itu ada seperti bahasa Inggris sudah kata artikel, the, ya, itu di-ignore, ya. Nah, ini adalah kita lihat untuk leaderboard tahun 2016, Desember 2016, leaderboard untuk squad yang versi 1, yang awal, ya. Leaderboard kita lihat. Nah, human ini F1-nya, M itu exact match, kemudian F1 ini 91,2. Artinya kalau ada orang, ya, seperti misalkan tadi kita lihat di sini, ada orang disuruh lagi menjawab misalnya menjawabnya dengan waktu yang terbatas, ya, disuruh menjawab. Nah, kemudian di gold answer-nya dari sini, atau, ya, dari jawabannya ini gold answer-nya yang 2 yang lain bisa juga seperti itu. Ya, ini adalah 91,2%. 91,2%, artinya tidak 100%. Kita lihat di sini juga kan tidak semua sama persis, ya, mungkin ada, ya, sehingga tidak 100%, tidak 100% orang tidak 100% human performansinya. Nah, ini kita lihat, ini urutan 15, 14, 13, 12, 11. Kita lihat sini 51 masih jauh di bawah 91, ya.
Ini yang menggunakan log-rep yang baseline-nya, yang artinya yang tidak terlalu kuat, yang relatif sederhana. Kemudian ini menggunakan menggunakan LSTM, menggunakan neural. Nah, kemudian ini menggunakan, ini adalah yang tugas dari mata kuliah ini 77 ya, orang Indonesia kayaknya. Ini mahasiswa yang orang Indonesia ini F1-nya udah cukup bagus ya, meskipun masih di bawah yang di sini. Ini tahun 2016 ya. Tahun 2016 kita bisa lihat yang kondisi terakhir di 2021 itu udah di atas human. Nah, ini tahun leaderboard yang tahun ini kita lihat, ini human tadi 91, ini udah di atas human ya. Nanti akan kita lihat ini menggunakan pre-training, menggunakan BERT ya, menggunakan BERT. Nah, sekarang kebanyakan memang yang leadernya itu menggunakan yang pre-training ya. Nah, ini kemudian tadi ada squad yang awal, yaitu squad yang versi 1. Kemudian dikembangkan juga yang versi berikutnya untuk datasetnya. Ya, di sini kita lihat bahwa support yang versi 1 itu mempunyai kelemahan, di mana di squad versi 1 itu yang 100.000 tadi, 100.000 example tadi, mempunyai kelemahan. Ini salah satu kelemahan yang utama adalah bahwa semua pertanyaan itu ada jawabannya ya. Semua pertanyaan itu ada jawabannya, padahal kalau yang lebih real kan belum tentu ada jawabannya. Seperti kalau kita lihat tadi di question answering secara umum itu kan ada 2 tahap. Yang pertama adalah dokumen retrieval, yang kedua kemudian baru reading comprehension ya. Dari dokumen retrieval kan dihasilkan kandidat-kandidat dokumen yang kandidat-kandidat yang dirasa atau potensi mempunyai jawaban ya, dari jawaban atas pertanyaan. Tapi potensi itu kan belum tentu ini ada di dalam dokumen-dokumen atau passage-passage yang dihasilkan dari tahap 1, yaitu dokumen retrieval. Sehingga bagaimana kalau di dokumen yang dihasilkan dari dokumen retrieval itu tidak ada jawabannya sebenarnya. Nah, di squad 1 semua ada jawabannya. Nah, sehingga di sini di squad 2 nanti akan kita lihat tidak semua ada jawabannya. Ya, kemudian di sini sistem secara implisit meranking jawabannya dan dipilih yang terbaik ya. Ya, di sini kita tidak harus atau di sini yang utamanya itu adalah bahwa squad ini yang 2 ini sepertiganya tidak ada jawabannya ya, tidak ada jawabannya. Yang kemudian di sini juga tadi ya, ini kita tidak harus menjawab tapi meranking kandidat ya, meranking kandidat. Kalau tadi kan yang squad 1 kan tidak dibuat daftar kemudian di ranking, dan ini di challenge di squad 2 ini ada bisa di ranking, kemudian juga tidak ada yang banyak tidak ada jawabannya, sepertiganya ya, sepertiganya ya. Atau kalau di ini di dataset development test yang ditanya ini bahkan setengahnya. Jadi kalau di sebuah teks tidak ada jawabannya ya, kalau sistemnya menjawab tidak ada jawabannya misalnya gitu, maka nilainya 1, skornya 1. Tapi kalau dia jawab adalah harusnya tidak jawaban, maka skornya 0 apapun jawabannya. Baik itu untuk yang tadi metrik exact match ataupun metrik F1 ya.
sistem yang sederhana, pendekatan yang sederhana. Untuk squad 2 ini kita mempunyai threshold, ya, mempunyai threshold skornya, ya. Kemudian untuk span answer itu tadi adalah beberapa teks itu, ya, jawabannya beberapa kata, rangkaian kata, satu dua rangkaian kata sebagai jawaban tadi yang di stabilo tadi di skor. Kemudian ini ada thresholdnya, ada thresholdnya yang di atas berapa nilainya itu dianggap ini jawabannya udah. Nah, kemudian atau juga kita bisa membuat ada tambahan, ya, ada tambahan untuk mengkonfirmasi jawaban, apakah ini yang dianggap sebagai dikatakan answer validation. Ya, ini contoh untuk squad 2. Maaf sebentar ya, Mas. Saya mau ambil masker karena ini ada berdebu. Maaf nih, sebentar, ada tadi ada yang dibongkar-bongkar, ada berdebu, saya asma debu. Ya, jadi di sini contohnya ini adalah squad 2. Ya, ini squad 2 di mana ini adalah pertanyaannya. Ya. Ada pertanyaannya, kemudian ini adalah teksnya, kemudian ini adalah pertanyaannya. Gold answer-nya adalah tidak ada jawaban di sini. Tapi tentunya untuk banyak kondisi yang real itu sepertinya ada pertanyaan, ada jawaban karena ada angka-angkanya. Ada when itu tahun misalkan, tapi ini ada angkanya, ada angkanya gitu. Kemudian satu sistem, misalkan contoh dalam kasus ini adalah Microsoft LNet, ya. Sistemnya jawabnya itu adalah 1, 2, 3, 4 sebagai jawaban dari ini, dan ini sebenarnya salah, ya. Salah, karena harusnya tidak ada jawabannya di sini. Nah, ini leaderboard untuk squad 2, ya, kita lihat ini dari 40, ranking 40 dan lebih bagus lagi, kita lihat. Ya, ini ranking 1, ini adalah bird lagi, ya, bird. Sampai sekarang ini satu bird. Nah, kemudian ini sistem-sistem yang bagus, ya. Bahkan yang bird tadi yang bagus, ya, udah Google AI yang bagus, sistem Google AI yang bagus yang menggunakan bird. Ini bagus, tapi untuk sebenarnya natural language understanding, pemahaman bahasa yang sebenarnya masih cukup dasar, itu ternyata juga masalah, ya, untuk sistem-sistem yang sebenarnya bagus seperti ini. Kita lihat seperti misalkan ini pertanyaannya atau teksnya adalah seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah dinasti apa yang datang dari Yuan. Ini, ya, ada beberapa sepertinya jawaban yang benar, ya. Ada mungkin ada Mongol Empire, ada macam-macam lagi, dan jawabannya itu salah, ini jawabannya. Jadi ini adalah yang dasar, pemahaman yang dasar sebenarnya, tapi pemahaman dasar tapi mungkin agak tricky, katakanlah gitu, ya, karena banyak kemungkinan-kemungkinannya. Ini kemudian ada tetap aja squad itu ada limitation, ya. Nah, ini limitation ini ada pertama adalah yang span based answer tadi, yang seperti di stabilo tadi, ya. Tidak yes no jawabannya, atau suruh menghitung, atau bahkan yang susah mengapa, gitu, ya. Nah, di sini kemudian juga kita lihat teksnya, jawabannya itu tidak ada teksnya. Jadi tidak ada informasi-informasi yang baru di sini. Kemudian
ya mematchingkan saja di yang tadi intinya adalah unsure span. Ya, kemudian juga ada limitation yang lainnya berkaitan dengan inference ya, mengambil kesimpulan dari beberapa kalimat yang ada di teks atau beberapa fakta, kemudian diambil kesimpulan. Jadi tidak seperti misalkan di sini, ya ini dari stabilonya lebih dari sekali ini dan ini dan ini, maksudnya dijadikan jawaban yang baru, misalkan ini dan terusnya ini misalkan gitu. Tapi harus yang teksnya itu adalah yang span tadi, yang berurutan. Jadi tidak bisa dari beberapa kalimat atau beberapa fakta diambil sebagai satu kesimpulan. Tidak bisa menyimpulkan dari beberapa fakta atau beberapa kalimat ya. Ya, kemudian meskipun seperti itu, squad itu ya bagus ya. Dia bisa untuk target-target untuk ini sistem yang seperti ini, yang reading comprehension tadi ada banyak juga, kemudian terstruktur, kemudian datasetnya udah bersih ya, squad ini, dataset squad ini. Ini salah satu, tadi ada kita lihat datasetnya itu ada beberapa, di samping squad itu ada yang lain. Nah, tapi squad ini merupakan yang paling banyak digunakan ya. Dan banyak juga untuk kompetisi. Ya, ini jadi intinya masih termasuk yang terbaik dibandingkan dengan dataset dan permasalahan yang lain ya. Yang untuk reading comprehension. Ya, ini ya juga bagus juga untuk sebagai kalau kita membangun sistem sebagai awalnya, poin awal, titik awal untuk membangun sistem yang lebih kompleks lagi, lebih besar lagi. Ya awalnya gunakan squad gitu. Dan ini kalau di bahasan di sini kemudian orang-orang menggunakan squad 2 yang tadi. Nanti kita adalah topik berikutnya, yaitu yang neural base yang paling dasar, yang disebut dengan attentive reader-nya dari Stanford. Ya sekali lagi ini adalah menggunakan attentive reader, nanti kita lihat bahwa menggunakan attention. Ya. Ini tahun 2016, ya, kemudian ada perbaikan 2017, 2018. Ya. Ini adalah ada neural base yang masih relatif dasar, relatif sederhana, tetapi cukup sukses ya untuk reading comprehension. Ya, reading comprehension dan question answer ini. Yang disebut dengan ini Stanford Attentive Reader. Ini adalah ini sebenarnya ada kalau di videonya yang di YouTube-nya di Stanford ini ada beberapa slide ya, kemudian di sini slide-nya digabung jadi satu, jadi seperti agak ruwet. Jadi di sini kita lihat dulu yang ini inputnya. Inputnya itu adalah message, kemudian dan question seperti tadi kita sekira udah tahu. Kemudian ini ada mesin. Kita lihat yang gear 3 ini dulu yang belakang yang usah. Ini adalah black box-nya di sini, kemudian jawabannya ini kita cek udah tahu. Nah, kemudian kita lihat yang belakang, gambar belakang. Ya, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, ini pertanyaannya. Kemudian ini adalah teksnya. Ini adalah teksnya, ini adalah pertanyaannya. Nah, kemudian kita arsitekturnya yang utamanya adalah menggunakan RNN di sini. RNN di sini, gambar di sini menggunakan ya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, artinya ya menggunakan bidirectional ya, bidirectional yang standar seperti itu. Nah, intinya adalah itu, ya udah itu aja intinya, dasarnya. Jadi RNN ini RNN yang basic, ya, RNN yang basic sebagai RNN basic untuk reading comprehension ya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah passage-nya yang ini ya. Jadi ada bisa kata. Kemudian ini adalah ya ini ada di
embed dulu, misalkan embedding menggunakan glove atau Word2Vec atau apa misalkan di sini ya kemudian ada apa? Ada di sini yang ini adalah udah hiddennya ya, udah hiddennya ke kanan dan ke kiri. Yang bidirectional LSTM, ya ini LSTM misalkan bidirectional. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan kata-kata yang kemudian dinyatakan dalam sebuah vektor. Sebuah vektor itu bisa saja dengan cara addition wise ya, atau apalah ini di sini, atau dari menggunakan RNN juga, kemudian jadi ini jadi di encode jadi satu vektor, ya, tapi intinya adalah jadi satu vektor. Jadi ini ada passage, ini ada pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian di sini menggunakan attention di sini. Nah, kita jawabannya itu karena yang span tadi, yaitu ekstraktif, kita mencari di dalam sini, di dalam teks ini awalnya di mana, start tokennya. Kemudian end tokennya di mana? Di sini. Di sini kan adalah passage-nya ya, ada teksnya. Start tokennya di mana, end tokennya di mana. Dan di sini kita menggunakan attention. Attention di sini, ini ada satu, seperti yang sudah kita pelajari attention. Attention sebelumnya yang kita sudah pelajari itu, mungkin saya akan melihatkan sedikit ini apa, menggunakan whiteboard. Ya, untuk sekedar merefresh ya. Ya, attention di sini. Nah, kita kan yang sudah kita pelajari waktu itu di sini, ini adalah ininya ya, apa, hidden layernya ya, hidden layernya dari kata-kata di sini, kata-kata ya, kata-kata, contohnya di situ mesin translation misalkan, ini adalah encoding. Nah, kemudian di sini adalah untuk outputnya ya, decoding. Nah, waktu itu kan dari sini attention ke semuanya gitu kan, atau di mesin translation attention seperti itu yang attention di dasar di awal contoh di mesin translation. Nah, ini seperti ini juga attention ke dari jawaban ini attention ke sini. Tetapi di sini kita ada dua. Ini kita menggunakan attention-nya itu menggunakan seperti kita attention juga waktu itu. Ada attention yang langsung mencari kesamaan ya antara di sini satu misalkan di sini dengan masing-masing di sini dan di sini, di sini dan di sini. Kemudian kan kita menggunakan softmax untuk mencari distribusi untuk yang kata ini berapa probabilitasnya atau skornya. Ini kan untuk kata ini skornya segini. Oh, alignment-nya ya, alignment atau similarity-nya atau sebenarnya alignment tension-nya ya, ini tinggi atau rendah ya kan, kita saya kira lagi untuk ini ya. Kemudian nanti digabung jadi satu, ini satu vektor misalkan kemudian di sini. Nah, kita waktu itu bisa dari ini, dari dua ini ya, dua vektor langsung di ada dot produknya ya. Tapi bisa juga sebagai varian yang lebih ya diharapkan lebih akurat, menggunakan di tengahnya itu ada W, ada parameter bobot matriks, sehingga ini di learning juga W di sini, W aksen dan W di sini ya, W aksen di sini. Jadi kita di sini untuk di training ya, data training kan tadi kan inputnya itu adalah teksnya, passage-nya teks, kemudian
pertanyaan, ya. Kemudian outputnya itu kan indeks awal dari teks dan akhir teks yang sebagai jawaban, sebagai answer ya dari teks ini kan. Jadi pasangan antara kalau di training itu kan pasangan antara berarti pasangan antara ini dan ini kan. Ya, kemudian juga di sini yang kita perlu sebagai menjawab yaitu berarti awal dan akhir dari token atau kata atau token di sini. Nah, sehingga karena diajarin udah awal dan akhir token, kemudian di training untuk mencarilah ini ya, neural network di directional LSTM, carilah dari learning atau training itu mana start dan end dari token, tapi menggunakan softmax ya. Menggunakan tension. Menggunakan tension itu artinya tidak fix. Artinya tidak fix itu artinya ini ada ini tadi, ada skor-skornya. Tidak misalkan awalnya sini, tapi kan nanti ada yang paling besar ini, tapi ini bisa segini lebih kecil lagi gitu. Lebih fleksibel alignment-nya kalau gitu ya. Nah, itu intinya adalah sekali lagi attention yang mencari untuk ini mencari start dan end ya. Jadi artinya sesuatu yang sebenarnya relatif sederhana ya. Nah, kemudian kita lihat ternyata di squad 1.1 ini hasil dari challenge ini kita lihat lumayan bagus di sini dalam arti ini menggunakan cara yang sederhana ya. Jadi yang makin bawah makin bagus ya, makin besar makin bagus. Ini adalah yang batas atasnya human performance. Ini udah dengan sederhana saja udah bagus. Neural network yang sederhana udah bagus. Nah, itu intinya adalah itu yang Stanford Attentive Reader, kemudian diperbaiki lagi menggunakan plus. Nah, perbaikannya bagaimana? Ada perbaikan beberapa, di antara perbaikannya adalah ini ditambah atributnya, ada atribut linguistiknya, ada jenis katanya. Ini kalau tadi langsung di embed pakai glove atau yang lain, embed to fact, ininya kata ini, tapi ini juga tidak langsung dipakai ini aja, tapi dipakai informasi-informasi yang lain, ada macam-macam informasi yang lain termasuk linguistik juga. Dan masih juga menggunakan attention dari question dan answer. Question dan answer, dan ini juga di sini menggunakan LSTM untuk mendapatkan ya di encode ya, questionnya di encode, bukan questionnya di encode, jadi menggunakan LSTM sebuah vektor ya, sebuah pertanyaan di sini dari sebuah vektor. Nah, kalau di sini adalah per kata-kata di sini di encode-nya per kata-kata ini yang ada attention juga, kemudian ada dari LPD, dari linguistik dan beberapa mungkin fitur yang lain. Dan objektif trainingnya adalah ya kita tujuannya karena mencari loss untuk probabilitas start dan probabilitas end. Ini probabilitas karena tadi kan juga menggunakan attention tadi. Ya, pada intinya adalah seperti itu, di mana ini ya misalkan ditambah lagi layernya 3 layer ya, deep 3 layer. Ya, artinya ini ada satu ya di LSTM 1 tambah lagi sepasang di LSTM misalkan gitu. Ya, ini intinya seperti itu. Ini menggunakan softmax yang artinya distribusi probabilitasnya. Ya, kemudian ini ada beberapa penjelasan tentang Stanford Attentive Reader yang plus ya, di mana P tadi itu adalah vektor untuk masing-masing token, masing-masing kata di passage ya. Yaitu yang tadi yang di sini ya,
Yang ini is paket home tadi. Ya di sini P1, P2, P3 itu kita balik lagi. P1, P2 kan tadi dari beberapa, ini beberapa bukan hanya embedding aja kan, embedded aja kan. Ini ada dari beberapa, ada embedding sendiri menggunakan Groove yang 300 dimensi, kemudian menggunakan fitur-fitur linguistik tadi ada jenis kata, tempat of speech, name entity recognition tagsnya, apakah kata itu person atau bukan, kemudian encode one hot tambah encode one hot juga di samping embedding, kemudian mungkin ada term frekuensinya, kemudian apakah ada exact match misalkan gitu, yang memilih salah satu apa exact yang dibandingkan dengan ada nggak kata tersebut di pertanyaan gitu ya. Apakah kata itu ada di pertanyaan persis atau yang uncase besar kecilnya, atau yang kata dasarnya sama antara di token di teks tersebut yang P ini dengan question ya. Ya, kemudian juga align untuk embedding misalkan antara card dengan vehicle. Artinya card dengan vehicle itu masih ada hubungannya di wordnet, seperti wordnet itu misalkan atau apa ya. Di sini pakai embedding, maksudnya apa mungkin dari card dan vehicle itu kalau di embedding kan masih ada nilainya lah gitu ya. Nah kemudian dilakukan ini mesti alignment ya, yang ini adalah intinya adalah ditambah-tambah seperti ini tadi ya. Di sini kemudian ya menggunakan ini lagi yang softmax, kemudian menggunakan faktor-faktor. Nah ini ternyata neural model yang sederhana hours itu adalah yang Stanford Attentive Reader. Ini dari yang sebelumnya yang non neural ini penambahnya signifikan ya, signifikan. Kemudian diperbaiki lagi masih neural juga. Perbaikannya bisa misalkan salah satunya adalah lebih kompleks ininya, arsitekturnya termasuk lebih kompleks bagaimana attention-nya, attention-nya. Kalau kita analisis ya, kita analisis dibandingkan antara neural network dengan yang bukan neural network, ini kita lihat perbandingannya antara yang neural network, yang hijau dengan yang biru yang neural network, terhadap ada beberapa jenis di reading comprehension, ada yang sederhana, yaitu artinya pertanyaan dengan jawabannya itu sebenarnya mungkin mirip-mirip banget gitu ya, mungkin mirip-mirip banget antara jawaban dengan pertanyaan dengan jawaban yang ada di teks, atau yang parafrase ya, parafrase ya, parafrase antara pertanyaan dengan yang jawaban yang di teks itu. Ya ini paling besar sebenarnya kasusnya untuk di squad itu. 41% sebenarnya parafrase ya, parafrase. Jadi salah satu yang mengapa yang Stanford Attentive Reader ini jadi signifikan bagusnya dibandingkan yang sebelumnya yang non neural, karena terutama ini signifikan naiknya atau perbedaannya, dan ini banyak 41% kasus yang di squad itu. Kemudian ada yang parsial, artinya antara pertanyaan dan jawab teks jawabannya, atau yang multi sentence, atau yang hard. Kalau hard ternyata masih kalah ya, ini kalah, tapi relatif lebih sedikit di sini kasusnya. Nah kemudian itu adalah seperti itu. Jadi dasarnya adalah itu. Dasarnya adalah RNN atau sequence ya. Jadi itu adalah sequence pertanyaan pertanyaan dan teksnya dan jawabannya, kemudian didapatkan sebagai jawaban itu adalah indeks awal dan akhir. Nah kemudian pengembangannya itu adalah menggunakan attention juga. Salah satunya adalah ini yang cukup terkenal, yaitu bidirectional attention. Artinya attention-nya lebih kompleks lagi. Bidirectional ini attention-nya
attention-nya, jadi attention layer-nya di sini yang menggunakan flow, attention flow, dikatakan attention flow, tapi intinya adalah attention, ya attention dari query ke konteks, dari konteks ke query, bidirectional, jadi bolak-balik attention-nya. Ini adalah inti dari sini adalah di sini. Ya. Ini sebagai beberapa tambahan lagi di ByDev ini. Ini layarnya atau menggunakan inputnya itu adalah karakter level. Kemudian karakter jadi kata, dijadikan kata, kemudian di frase, kemudian attention-nya antara konteks, ya konteks adalah teksnya, passage-nya dengan query-nya. Ya, di mana attention-nya itu ya di sini ada di istilahnya flow seperti ini adalah dari konteks to query to konteks, dari konteks to query. Nilai attention, apa yang disebut dengan attention di sini saya kira ya ya seperti yang sudah kita pelajari similarity atau menggunakan we atau apa, tapi intinya adalah attention. Ya kemudian ada di sini adalah LSTM, kemudian bagaimana di-outputkan. Ya seperti itu, ini jadi lebih kompleks lagi, masih sequence juga, kemudian menggunakan attention juga, kemudian cari, ya jawabannya adalah mencari start dan end-nya. Ya, di ByDev ini adalah menggunakan apa yang disebut dengan attention flow, ada layer-nya tadi. Ya, idenya adalah ada flow dari dua jalan tadi dari query ke konteks, dari konteks ke query. Ya, ya kemudian mencari similarity-nya, ya similarity dengan similarity matrix ya dengan W, di mana ini adalah isinya adalah dari konteks, dari query, kemudian dari ini adalah dari multiplication wise, artinya dikali-kalikan masing-masing komponen dari vektor ini. Ini komponen 1 dikalikan dengan komponen 1, 2 dikalikan, dan seterusnya. Ini adalah kemudian similarity-nya berupa real, sebuah bilangan. Nah, kemudian ini dicari dengan softmax, ya ini softmax-nya dan distribusi probabilitasnya. Kemudian ini digunakan untuk mencari ini apa nilai di sini ya, nilai vektor di sini. Ya, ByDev itu adalah seperti itu tadi, ya. Kemudian menggunakan contohnya adalah query to context, attention, dan sebaliknya. Query to context, attention, ini seperti ini yang pada begini tadi, digunakan CA, ini juga, jadi ininya apa, attention-nya lebih kompleks lagi. Ya, kemudian yang atasnya tadi, intinya adalah attention flow, bidirectional attention flow. Kemudian model yang biasa untuk LSTM. Kemudian dicari start dan end-nya, di mana start-nya dicari tadi dengan dari gambar tadi ya. Jadi ini start-nya dari gabung-gabungkan ya dari sini, demikian juga ini digabung-gabungkan dan menggunakan softmax. Dan tentunya tadi di korpus training itu kan juga udah ada N dan diajari N dan start dan N-nya. Ya, seperti itu adalah lebih lanjutnya lagi, lebih kompleks attention menggunakan ByDev. Nah, kemudian untuk berikutnya yang arsitektur berikutnya di sini arsitektur yang lebih kompleks, neural network-nya lebih kompleks dengan variasi-variasi juga attention variasi seperti tadi barusan dari standard attentive reader, kemudian kita lihat yang plus kemudian yang ByDev ya. Ternyata hasilnya cukup bagus, nambahnya dari contoh yang lain menggunakan attention yang lain, cara yang lain. Ini cara yang lain menggunakan attention dan menggunakan lebih dianggap lebih kompleks lagi.
Nah, hasilnya ternyata cukup bagus ya, DCN ini cukup bagus. Nah, kemudian di sini ada juga independent fusion net ya, di mana di fusion net ini adalah sesuatu yang baru, di mana barunya itu salah satunya adalah di sini tadi di attention ini tambah lagi menggunakan salah satunya adalah ini kalau ini penjumlahan ya, ada penjumlahan, kemudian tambah non-linearity ya. Non-linearity menggunakan value, artinya attention yang menggunakan value, sesuatu yang tadinya belum digunakan di arsitektur sebelumnya yang Stanford Attentive Reader sama PyDev tadi. Nah, kemudian nanti ini lebih detailnya lagi, tidak dibahas juga di Stanford. Ini intinya adalah attention yang lebih kompleks lagi dengan multi-level attention. Ya, kemudian ya ini ada macam-macam di sini, lebih kompleks arsitekturnya tadi dengan attention yang lebih bervariasi. Nah, kemudian yang sekarang sebenarnya yang jadi state of the art ya, jadi yang leadernya untuk reading comprehension ini adalah menggunakan pre-training, salah satunya Elmo dan BERT. Yang Elmo dan BERT itu intinya adalah transformer, yang transformer itu intinya adalah attention ya. Ya, atau juga dapat dipandang sebagai word representation tapi kontekstual. Saya kira sudah kita pelajari. Jadi word representation yang bukan fix seperti word to fact atau glove yang satu kata itu representasinya apa, tapi tergantung dari konteks. Ini adalah yang pre-training itu adalah seperti itu. Dan kita lihat ini ranking-rankingnya. Ini slide-nya salah ya. Ini salah, di aslinya salah. Kita lihat di sini. Di sini di slide di YouTube di Stanford. Oh, di sini ya. Nah, di sini ini adalah kemudian yang paling bagus itu adalah yang BERT, intinya adalah yang BERT yang paling bagus. Nah, ini adalah yang BERT ya. Yang BERT yang ininya apa yang leadernya untuk reading comprehension menggunakan SQuAD ini. Kita lihat juga ada di SQuAD, misalkan ya SQuAD Stanford. Dan Stanford ini sampai tahun 2021 ya, sekarang ya, Juni. Ini Juni. Ya ini kalau dari sisi namanya ya kan ada macam-macam. Ini pakai BERT ini ada BERT ya. Artinya menggunakan pre-training ya. Pre-training yang dasarnya adalah transformer, dan ini kemudian bukan hanya itu, tapi juga menggunakan apa yang disebut ensemble. Artinya digabung-gabungkan. Bukan hanya single, tapi ensemble, artinya digabungkan. Di mana kita lihat human performance itu sebagai dasarnya 89. Di sini udah lebih dari human. Ya mungkin saya kira seperti itu. Silakan mungkin kita diskusikan. Silakan mungkin Pak Arief, Henry, Roy. Mungkin saya nggak nambahin, tapi malah mungkin ya pertanyaan dan biar yang lain mungkin apa ya mencari gitu ya, mungkin apa sih kan kalau di sebelum neural itu perlu ekstraksi ya, ada. Jadi pertama perlu apa namanya ekstraksi dari questionnya sendiri. Jadi di questionnya sendiri perlu ada semacam penelusuran kan ya. Jadi misalnya pertanyaannya, kedua head word-nya gitu kan. Kemudian kalau yang reading comprehension kan span itu dia dari itunya dia
nyari gitu ya, nyari ada kata itu di mana, itu di span tadi. Kemudian menjawabnya dengan proses ekstraksi, jadi mengambil dari passage atau bacaan yang ada gitu ya. Nah sekarang untuk yang ini nih, yang neural ini kan kita menggunakan attention ya, menggunakan ya sudah RNN dengan attention, sehingga ada sistem yang lebih general gitu ya. Jadi hal-hal yang tadi sudah tidak disebutkan kan tadi. Nah itu nanti sistemnya apakah memang berubah, jadi tinggal tinggal question, kemudian ada data dokumen, kemudian dia nanti akan secara otomatis dia akan mencari sendiri jawaban dari sekian dokumen. Nah, mungkin bisa lebih dilihat ya. Saya juga belum melihat secara rinci tentang ini. Itu Pak, mungkin dari saya Pak. Mungkin yang lain bisa memberikan komentarnya. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin tadi dapat dikatakan sebagai dua modul yang terpisah ini ya, research-nya antara modul pertama dokumen retrieval dengan reading comprehension. Ya. Silakan Henry atau Roy lagi ada urusan tadi. Gimana Henry, mungkin ada komentar? Lebih nanti ke implementasi BERT-nya sih Pak. Jadi kalau misalnya yang di BERT itu modelnya sudah jadi ya Pak, tinggal kayak ditambahin untuk memfokuskan risetnya. Misalnya di BERT itu pakai dataset udah dikumpul gitu ya Pak, terus dimodelkan, dan nanti kalau misalnya di question answering itu fokusnya ke tentang topik apa, misalnya tentang Indonesia. Jadi nantinya penambahan layar di BERT-nya itu nanti difokuskan ke topik tentang Indonesia. Seperti itu bukan Pak? Di fine tuning gitu. Jadi hampir sama kayak transfer learning Pak. Ya, saya kira secara umum seperti itu ya. Jadi mau pre-training, transfer learning mungkin secara umum saya kira, baik itu untuk question answering atau yang lain, saya kira secara umum itu. Seperti transfer learning secara umum menurut saya seperti itu. Ya, Pak. Untuk yang UAS mungkin saya juga mau explore ke situ sih Pak. Gunain BERT-nya. Coba. Oh iya betul. Saya kira ada juga di investigasi ini kan nggak dibahas tadi ya menggunakan BERT ya atau transfer secara umum. Dan saya kira ada juga sih informasi internet termasuk tutorial bagaimana menggunakan BERT untuk question answering, atau kalau nggak salah di Indo NLI juga ada ya. Ada nggak di Indo NLI? Saya juga belum perlu bicara lagi. Ada Pak. Ada ya. Iya. Silakan barangkali Henry, ada lagi yang mau disampaikan Pak Arifatul? Ya banyak menarik Pak, cuman mungkin bahasan ini sebenarnya bahasan yang besar gitu ya. Tapi kita ringkas menjadi 2 sesi. Sesi pertama kemarin tentang yang tradisional metodenya, sekarang neural method gitu ya. Mungkin project gitu ya. Mungkin nanti yang sesi berikutnya Henry yang eksperimental menggunakan ini yang sebetulnya belum tadi ya, eksperimental ininya, explanation-nya. Apalagi belum bahasan menggunakan BERT belum. Ini Henry yang minta tolong untuk nanti rencananya juga itu kan ya,
Henry ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Ya, saya kira menarik dan ya saya kira udah lumayan banyak sih sebenarnya di internet yang artinya kita bisa lebih terbantu ya Henry ya, untuk tidak dari scratch juga datanya, kemudian code-nya. Masih ada lagi Henry? Untuk waktu pengerjaan UAS-nya berapa lama, Pak? Oh iya. Kan ini ya apa